Yes, sudah. Halo Mercy, apa kabar? Halo Pak Yuri, baik Pak Ya, Yuri apa kabar? kabar baik Mercy. Mercy dulu mahasiswa di Universitas Bunda Mulia, lulus S1 ya, dari Iya, Prodi Ilmu Komunikasi. iya Lulus betul. tahun 2017. Lengkapnya namanya 2000 Mercedes. Gimana namanya? Amanda Mercedes Amanda atau Amanda Mercedes? Nama Mercedes lengkapmu? Amanda. Mercedes Mercedes Amanda. Amanda. Oh, oke. Iya. Iya, iya, iya. Panggilannya Mercy gitu ya. Hmm, Kemudian Mercy apa? Sekarang kuliah di Xiamen University. Xiamen pakai bukan X ya. Xiamen University Pak, Huakio University. Maaf, di Huaqiao maaf, University. maaf, Ya, maaf. Hostnya payah, lupa. Huakio University di kota Xiamen, Provinsi eh, di Fujian. provinsi ya. Betul? Ya, Provinsi betul. Fujian. Nah, ingat kan saya kan? Gitu. Iya, iya, itu. Sip, iya iya. Jadi apa Mercy ini lulus 2017, betul ya? Kemudian Iya, dapat 2007. beasiswa dan kemudian beasiswa tahun berapa? 2019 atau 2018 ke sana ke Beasiswanya Xiamen. 2019. Beasiswa 2019 dari Mm-mm. 2017 sampai 2019 ngapain? Mungkin kerja atau sesuatu ya, ada kegiatan lain. Kemudian baru Em, 2019 ya iya, pergi biasanya ke kemarin Kuakyo. Kemarin 2017 sampai 19 sih masih ngajar aja sih. Kan memang aku Ya. sembari kuliah kan aku sambil ngajar. Jadi terusin aja terus sampai Oh, tiba-tiba dapat beasiswa 2019. ngajar di mana Mercy? Aku ngajar private kayak ngajar matematika, fisika, kimia Sip. buat apa anak SMA gitu-gitu. Oke. Jadi buat netizen, para mahasiswa saya ya, ini saya sengaja nih bawa Mercy. Nah ini karena apa? Karena saya mau Mercy ini nanti sharing buat teman-teman semua mengenai bagaimana sih kalau kalian mau berminat mau melanjutkan studi. Nah, salah satu alternatifnya kalau studi S2 itu di Cina karena sekarang Cina itu ternyata hebat ya Mercy ya. Di Iya. universitas di peringkat dunianya tuh saya baru baca juga nih ada satu universitas di Cina itu yang tembus sampai 20 besar yaitu Tsinghua University dan universitas-universitas lainnya tuh di Cina juga sama naik peringkat semua di apa dalam peringkat dunia itu naik semua. Indonesia jauh ya Indonesia ya masih mesti Indonesia. ngejar dulu gitu. Jadi UI ITB apa Iya, kabar? iya, iya, masih mesti ngejar ya. Jadi nggak apa-apa lah ada satu alternatif yang kita apa buat tawaran buat teman-teman yang apa lulus S1 kemudian minat. Nah, ini adalah Cina. Nah, kenapa kemudian saya membawa Mercy kepada teman-teman supaya berbagi cerita mengenai bagaimana sih belajar di Cina, pengalaman-pengalamannya gitu ya. Tapi sementara saya pengen Mercy kenalin dulu deh, perkenalkan dulu dirinya ke teman-teman netizen, para mahasiswa karena ini kan dengerin mahasiswa semua dan saya paksa Oh pula untuk iya, dengerin ya. oke. Saya paksa untuk dengerin. Siap, siap. Ya, Jadi silakan Mercy. tadi saya sama Pak Yuri udah kasih tahu nama aku Mercedes Amanda, biasa dipanggil Mercy. Lulus dari Universitas Bunda Mulia itu tahun 2017, sudah 2018 sih ingat aku kalau nggak Kita salah. nggak fotoan ya, ayah. Peminatan Kita nggak iya fotoan. nggak ketemu Pak Yuri. Ya, Terus ya. kemarin kayak lulusnya dari peminatan Public Relation. Nah, setelah itu kan sebenarnya pengen lanjut menempuh pendidikan S2, cuman masalah biaya jadi kayak ya udahlah coba nabung dulu. Tapi ya satu hari kayak dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu kayak tiba-tiba kayak kasih tahu gitu pengumuman ini ada beasiswa nih, beasiswanya dari pemerintah Tiongkok langsung, beasiswa CGS. Lagi dibuka pendaftarannya, kamu mau ikut gak? Kalau sampaikan mau ikut, kamu kasih berkasnya aja ke perhimpunan inti itu, kan ada orang yang ngurus segala macam. Nah, pas coba nge-apply segala macam itu pas bulan Februari kok sampai Maret kalau nggak salah. Jadi kayak 2007 sempat 2019 ya. 2019 ya 2019 Februari atau Maret dia tuh pembukaannya biasa awal Hmm. beasiswa pemerintah Tiongkok ini. Terus habis kasih berkasnya segala macam, terus juga ada kayak ngobrol bareng sama orang perhimpunan intinya. Habis itu sempet agak bingung sih kayak kapan kita dikasih pengumuman kelulusannya.
Karena kan kalau pas kita lamar beasiswa CGS ini, beasiswa pemerintah Tiongkok ini, kita disuruh milih 3 universitas yang kita mau. Nah, pas pilihnya itu, dari jarak milih sampai keterimanya tuh jauh. Jadi dari bulan Maret, kita tunggu sampai bulan Agustus kali ada. Jadi sempat dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar 6 bulan itu kayak lontang-lanting gitu, yang kerja bingung kapan resign, yang kuliah sih untungnya kemarin ada yang lagi kuliah S2 juga, tapi jadi mutusin ya udahlah itu dikorbanin aja karena takut nggak keburu katanya atau apa gitu, nggak ngerti. Terus akhirnya jadi putusin ngelamar di sini. Sama lagi kita bukan langsung masuk S2-nya pas bulan September itu berangkat ke Tiongkok, kita 1 tahun dulu preparatori bahasa. Nah, kalau beasiswa CGS ini tuh ada buat S1, S2, sama S3. Kalau untuk ngedaftarnya sendiri, sebenarnya bisa di banyak tempat gitu, karena dari pemerintah Indonesia sendiri ngebuka beasiswa pemerintah Tiongkok ini. Cuman mungkin dia ada kayak, ya udah ada channel-channelnya mungkin ya, kayak aku pemerintah, kayak aku dari Perhimpunan Inti, mungkin dikasih slotnya ada berapa puluh orang atau berapa belas orang gitu. Kalau tahun ini yang berangkat setahu aku 15 dari Perhimpunan Inti. Tahun lalu 15. yang paling banyak. Keren juga ya. Lalu kalau kemudian yang ketika kamu daftar ya, itu yang diminta tuh apa sih? Apa yang ditanya dalam formnya itu, yang diharuskan kamu misalnya ada tes apa dulu, tes bahasa Cina dulu kayak TOEFL-nya atau apa persyaratnya gitu. Dan kemudian apakah ada tes interviewnya gitu. Seingat aku nih ya, seingat aku dulu tuh aku harus ke UBM lagi untuk minta surat rekomendasi. Karena aku S2 jadi harus minta yang setingkat S3 doktoral atau profesor. Kalau untuk yang S1 kemarin sih beberapa dapat dari kampus, atau enggak beberapa kayak ada yang lulusan S2 gitu yang kayak ngerekomendasiin mereka. Cuman kalau untuk S1 aku kurang jelas sih gimana. Aku cuma tahu yang S2 punyaku. Jadi kemarin sempat minta ada ke Pak Frat juga, ada ke siapa, Pak Sugeng sama Bu Lasmeri. Terus habis itu pemeriksaan pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan. Physical examination, ya. Terus habis physical examination, semua berkas kalau bisa dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau udah ada dalam bahasa Inggris nggak apa-apa. Jadi kayak ijazah harus translate dalam bahasa Inggris. Tapi kemarin aku kasih bahasa Mandarin. Karena pas tiba-tiba kampusnya kan nanya, saya nggak ngerti nih gelar SIKOM kamu itu apa, karena di China tuh nggak ada. Jadi mereka tuh walaupun lulus, mereka nggak ditambahin gelar belakang. Jadi kalau kita pas balik dari Tiongkok, kita mau balik ke Indonesia mau punya nama belakang, kita harus ngurus sendiri. Kayak penyetaraan gitu kalau nggak salah namanya. Ngurusnya di sana juga? Ngurusnya di Cina apa di? Bukan, di Indonesia. Di Indonesia? Jadi di pemerintahan Indonesia tuh kayak mungkin ada list nama kampusnya. Terus kalau seandainya memang kita benar sudah dinyatakan dari kampus itu dan kampusnya terdaftar di list namanya itu, kita bisa ibaratnya dapat gelarnya gitu, gelar Indonesia. Supaya resmi bisa mencantumkan gelar ya. Lalu jadi kamu ngelamar buat di S2 Ilmu Komunikasi di pilihan kamu adalah di Huaqiao University gitu ya? Untuk yang prodi ilmu komunikasi. Di Huaqiao itu kayak suatu kebetulan sih sebenarnya. Kamu nyebutnya apa sih? Huaqiao? Bukan Huaqiao. Huaqiao. Saya bilang bacaannya tulisannya Huaqiao gitu. Jadi Huaqiao gitu ya. Ya oke lanjut. Ya maklum saya nggak tahu. Ya gimana terus? Milihnya kenapa di situ? Daftarnya itu bukan milih di Huaqiao karena sebelumnya aku nggak tahu Xiamen sama sekali. Aku nggak tahu ada kota namanya Xiamen. Karena sebelumnya itu ya sebagai orang yang minim pengetahuan tentang negara Tiongkok, aku cuma tahu tentang kayak bisnis dengan Indonesia dan segala macam, tapi bukan kota khusus pelajar gitu. Jadi pas aku cari tahu, aku udah daftarnya di Beijing. Aku ingat di Beijing doang sih. Terus ada di 2 kota mana lagi, aku nggak ingat. Nah, 3-tiganya itu nggak keterima, tapi dari pihak beasiswanya itu ngecariin universitas mana sih yang memang ada jurusannya.
Dan Heeh. memang slot S2-nya itu belum ditutup. Oke. Karena setelah aku coba cari, memang ternyata pas aku kasih berkasnya, Iya. universitas yang aku mau itu kayaknya udah menutup untuk slot S2-nya gitu di saat itu. Oh, Jadi iya iya iya. memang seharusnya ngelihat itu dulu, cuman aku nggak sadar karena itu buru-buru banget kalau nggak salah, cuma disuruh Berarti 2 minggu itu udah harus ngurus banyak hal gitu. berarti TOEFL kamu nggak aku diterimanya bukan juga karena itu ya, bukan karena nggak bagus nilainya, tapi lebih karena waktunya gitu ya. Mereka udah tutup duluan gitu ya. mungkin sih bisa Eh, jadi. Aku juga kurang jelas itu kenapa. eh, Cuman kalau dari segala segi berkas aku cukup lengkap. Jadi surat iya rekomendasi, iya. piagam juga ada aku kasih. Terus kita ada apa namanya nulis apa ya planning studi kita Heeh, mau kayak gimana. heeh, Terus eh, ijazah udah di translate Inggris, ada heeh. juga Mandarin udah dikasih. Tapi aku nggak Oke. punya HSK. HSK ini sebenarnya lumayan berpengaruh sih harusnya. Oh iya, apa itu Aku HSK? adanya TOEFL. HSK itu untuk ibaratnya kayak TOEFL tapi versi Mandarin. Oke. Nah, HSK kan ada 1 sampai 6. Kalau Ya. bisa sih kata mereka apa kalau bisa Hmm, kasih mereka tuh HSK 3 atau enggak HSK 4 yang hmm. ibaratnya udah ngejamin. Ya, Nah, pada saat itu aku nggak punya basic Mandarin sama sekali. Dan ya, kalau seandainya kan aku mau tes HSK pun nggak keburu buat kasih berkas. ya. Jadi aku memutuskan ya udahlah tes TOEFL aja. Hmm, Kali aja kan dipakai. Udah tes ya. TOEFL, kasihlah semua berkas, tinggal cuma nunggu abis itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu doang. Nunggu sampai Agustus, nggak ada kabar apapun, terus tiba-tiba dari pihak Facel University ada email aku. Ya. Habis di email baru kayak, dia nanya, kamu punya base HSK nggak? Ya. Terus saya bilang nggak ada, aku bilang nggak Ya. ada. Terus dia Ya. kayak, oh kalau gitu maaf mungkin kesempatan kali ini kamu belum bisa di kampus ini. Cuman pikirku gini, aku udah Hmm, tanya ke kakakku, ibaratnya yang ngurus gitu kan di perhimpunan inti, si kakaknya bilang, kalau seandainya kan tiba-tiba ada kampus lain nge-email kamu, berarti dari 3 kampus sebelumnya kamu belum dapat kesempatan di situ. hmm, Jadi kampus yang ini kamu coba tanyain deh. Soalnya kalau kayak tipe kayak beasiswa pemerintah Tiongkok, mereka tuh kasih kamu preparatory dulu 1 tahun untuk belajar bahasa hmm, Mandarin dan basic-basic yang kamu butuhkan lainnya. Jadi hmm, kayak bahasa profesional Mandarinnya kamu juga diajarkan. hmm, Ya udah setelah ngobrol, setelah balas emailnya, kasih tahu, setahu saya ada 1 tahun preparatory dan segala macem. Akhirnya hmm, dia memutuskan, oh ya udah aku dikasih kesempatan untuk hmm, belajar 1 tahun lagi di Huawon. Huawon itu apa namanya? Ini kampus Huaqiao nih. hmm, Dia tuh ada bagian bahasanya, Akademi Bahasa dan hmm. Budaya. Nah, aku satu Oh, tahun ada di sana dulu. masih bagian dari Universitas Hwacheong-nya gitu ya. Iya, Oh gitu. masih Oke. Heeh, terus baru cari tahu tuh Xiamen ada di heeh, mana. Ternyata heeh. Xiamen kota pelajar, kotanya cantik banget kalau malam. Hmm, Siang juga bersih, semuanya ya. teratur, rapi. Dan Oke. ini as information doang, apa namanya, sekolah preparatory ini tuh nggak banyak, di seluruh China tuh nggak banyak. Hmm, Jadi tahun kemarin itu totalnya baru ada 17 dari ratusan apa ribuan kampus yang ada di hmm, Tiongkok, cuma ada 17 kampus untuk kita para mahasiswa luar negeri untuk preparatory. Nah, keren. tahun ini pas banget Ya. Huawon itu tahun pertama ngebuka. Oh, Pas oke. tahun pertama dikasih kepercayaan sama pemerintah Tiongkok. Jadi kayak kita Heeh, tahun pertama, guru-gurunya juga benar-benar baru pada lulus. heeh. Jadi kita yang membuat standar di Huawon gitu, kayak anak-anak harus kayak gimana. Jadi kamu angkatan pertama ya. Ya, fresh angkatan pertama. Angkatan pertama dari yang apa namanya studi persiapan gitu ya. Jadi belajar bahasa selama 1 tahun gitu. Di apa Iya, tadi iya, namanya? betul. Apa tadi? Di Nama Huawon. akademi Huawon. Huawon satu Nah, tahun. Kalau lulus baru bisa lanjut di S2 Ilmu Komunikasi yang sekarang di Huaqiao itu gitu ya. Dan akhirnya kamu iya. lulus gitu. Alhamdulillah, keren keren. Gimana? Sip. Oke, terus kita lanjut. Kemudian eh, kalau yang Huaqiao University ini boleh cerita nggak? Ini sebenarnya profil univnya gimana sih? Kalau nggak salah kamu bilang dia peringkat 3 ya di Provinsi Fujian ini ya. Peringkat 3 Iya. terbaik di Provinsi Fujian. Oke, kira-kira kayak gimana sih? Bisa nggak kasih gambaran? Mungkin kamu udah pernah ke UI gitu ya. Universitas Indonesia kan luas tuh.
gedungnya juga Ya, gede. Kemudian univ yang mana lagi yang mungkin kamu bisa bisa perbandingan kayak gimana sih luasnya, kemudian jumlah jurusannya gitu. Sedikit aja versi. ya. Jadi Hwacha University ini setelah aku cari tahu, dia memang peringkat 3 di Provinsi Fujian, tapi kalau untuk di seluruh China itu kan peringkat ke Ya. 130-an kalau nggak salah untuk jurusanku. Untuk jurusan Oh, yang lain aku nggak tahu, karena dia tuh ngelis berdasarkan jurusan. iya. Terus dia itu lebih welcome sama orang-orang apa ibaratnya orang asing lah. Iya. Setahu aku baca berita kemarin, beritanya Iya. Huata, tahun ini tuh mahasiswa luar asing yang diterima di sini untuk S1-nya itu udah sekitar Iya. 20% dari Oh, keseluruhan eh, semua jurusan gitu anak-anak S1. eh. Nah, terus namanya sendiri tuh Huaqiao. Huaqiao itu kalau di sini tuh diartinya gini, orang Tiongkok yang dia tuh lahirnya di luar negeri. Nah, Mm-mm. kemudian dia bisa memutuskan untuk kembali atau enggak ke sini, tapi kita bisa bilang dia tuh Huaqiao. Jadi Kayak itu ya kalau perantau ya, merantau gitu. Di Indonesia kan iya perantau kayak gitu. iya mirip kayak perantau dan Ya. setahu aku tapi mereka udah bukan nationality-nya udah bukan orang Tiongkok lagi, cuman mereka Oh, ibaratnya kayak keturunan tapi memang keturunannya langsung orang Tiongkok gitu loh. Apakah aku menjelaskan benar? Aku nggak tahu juga sih, tapi harusnya begitu. ya, Karena kalau kayak aku kan memang keturunan Tiongkok kan. ya. Memang apa namanya? Memang nggak tahu siapanya aku, entah buyut, entah kakek yang Eh, keturunan Tiongkok. Terus jadilah aku di sini tapi lahirnya di Indonesia. eh, Uh, Terus memang kampus ini welcome banget sama orang-orang luar. Jadi kalau Iya. misalkan dilihat nih di jalanan itu pasti ada orang dari Afrika lah, Ya. ada juga yang orang-orang dari muka-muka agak Eropa, terus Asianya banyak yang Thailand, Iya. Malaysia itu banyak banget. Jadi kayak miniatur miniatur Asia sebenarnya ada di sini sih. Belum Di belum Univ bisa dibilang miniatur dunia sih. di Masih Univ Asia di sini. Wachau ini ya. Univnya gede Ya ya? di Univnya lumayan gede. Di sini kampus tuh semua gede karena mahasiswanya itu semuanya tinggal di dalam dorm kebanyakan. Oh, Jadi gitu. di sini tuh satu lokasi tuh dorm semua. Nah, Hah? kalau di UI kebanyakan dorm di sini. Nah, kalau di UI itu kan dia banyaknya tuh gedung-gedung belajar. Tapi Iya. dorm gitu kayak aku nggak pernah dengar sih di situ ada dorm karena teman-temanku di UI kayak tinggalnya di sekitar sana yang ada apartemen lah, ada Iya, iya. kos-kosan. Kalau di sini nggak. Ada sih. Dormitorinya Oh, ada di iya UI. dong. Ada. Tapi kayaknya sih nggak terlalu gede banget ya. Oh Ya, gitu. kalau dibandingkan dengan yang ya di univ yang swasta lain kayaknya lebih gede saya lihat. Tapi mungkin benar yang kamu bilang gitu. Lebih banyak kalau yang mahasiswa UI kan di sekitar UI itu banyak kos-kosan juga gitu. Ada Iya, apartemen juga banyak di Depok. Mereka nyewa di sana kayaknya. Kalau di sana iya, kebanyakan iya. jadi di dom ya, bukan mahasiswa nyewa nyewa di apartemen di luar gitu jarang ya. Jarang sih. Di sini tuh Hmm. banyak banyak banget masalahnya dormnya. Iya. Ini tuh seingat aku tuh gedung dormnya, aduh ada berapa ya? Di sini aja kayak dorm aku Oke. ini dorm CI itu sampai lantai 8 kalau lantai 8 apa 10 gitu. Oh, gede Terus ya. satu kamarnya, Iya. satu kamarnya. Nah, kalau untuk kayak aku orang luar negeri itu Iya. biasanya satu kamar berdua atau nggak berempat. Oke. Tapi kalau untuk orang Tiongkoknya asli itu satu kamar bisa berenam. Wah, lebih banyak Jadi ya. rame, iya rame banget. Berenam, Bertumpuk. berempat, berdua. Kalau Heeh. untuk anak-anak S3 biasanya satu orang Oke. biasanya. Tapi kurang Iya. nggak tahu kalau orang Tiongkok asli gimana ya. Terus di sini gedungnya itu jadi mau aku bilang di sini gede lumayan. Karena Heeh. di sini ada supermarket, ada Heeh. bank, terus Heeh. gedung belajarnya juga di sini banyak dan bentuk gedungnya di sini tuh menarik kalau di Hwacheong menurut aku. Karena Oke. dia tuh pakai konsep naga. Jadi tuh dia tuh ada gedung dari A sampai EFG sampai G sampai K gitu. Jadi dia tuh bener nyambung semua. Jadi dari gedung paling tinggi itu kita Heeh. biasanya panggilnya gedung A itu Iya. adalah kepala naga. Jadi Hmm. semua administrasi, kantor guru segala macam itu ada di sini. Nah terus nyambung tuh dia nyambung ke belakang kayak badannya naga. Jadi gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, Heeh. F, G sampai ujung sampai ekor. Jadi gampang Keren. nyari kak nyari nyari itunya gampang sebenarnya. Ini di Kalau Univ dibilang Wachau gede ini berapa ya. berapa itu sih? Berapa jurusan? Berapa apa ya? Fakultas atau itu yang kamu tahu? Kira-kira ada Yang berapa fakultas atau prodinya gitu?
Dia Banyak ya? ada yang paling sering aku dengar sih ada 10 apa 11 gitu. Tapi aku kurang tahu ya. Mungkin nanti aku Iya. bisa habis aku cari tahu lagi Nggak apa-apa, pastinya nggak apa-apa. berapa aku bisa kasih tahu Pak Yuri Sekitar lagi. sekitar 10 fakultas lah. Tapi yang paling unggulannya apa? Biasanya tiap univ tuh dia punya punya fakultas atau prodi unggulan gitu ya. Kalau di Di Indonesia sini ya. kayak UBM jadinya. Dia tuh unggulnya di pariwisata. Oh, di sini juga pariwisata juga ya. Iya di Wacau ini. UBM kan pariwisata kan. Kalau di Hwacheong Iya, juga iya. Unggulnya di pariwisata. situ. Wah, Tapi keren. kalau untuk favoritnya anak-anak luar negeri itu di sini adalah Ya. apa nama bahasa itunya gue aja coy. Mengajar bahasa Mandarin Oh, sebagai itu. second language orang luar negeri kayak gitu. Oh, oke. Jadi orang Itu luar negeri kalau favorit. kalau belajar di sana lebih cari yang itu ya, fakultas studi bahasa Cina-nya berarti, bahasa Mandarinnya ya, Bukan gitu. studi bahasa Mandarin justru Apa tuh? mengajar bahasa Mandarin ke orang Ah, asing ibaratnya teaching other people as a second language itu jurusan mereka. jurusan Di dari ini Huaqiao. jurusannya beda lagi. Jurusannya beda sama jurusan yang Bapak bilang yang sastra Mandarin tuh beda. Ah. Oh, ini Jadi lebih ke ini pendidikan. ngajar bahasa Mandarin ke orang Oh, oke. asing. Itu Ngajar bahasa nama Mandarin. jurusannya dia. Oke, oke. Baik, baik, baik. Kalau di Indo jadi SPD, guru. Oh, iya, iya, iya. Jadi lulusannya Beda bukan sama jadi guru, sastra. buat jadi guru bahasa Mandarin gitu ya. Iya, Sip, kalau sip, sip. sastra beda lagi dia belajarnya. Dia tuh akan Hmm. belajar dari Mandarin kuno. Uh, Dibilang untuk belajar, untuk bisa uh, ngajar, lebih profesionalnya untuk uh, jurusan yang tadi, yang semacam SPD. sip, sip. Kemudian kalau eh, coba seandainya kamu tidak dapat beasiswa ya, kamu nggak dapat Ya. beasiswa, kamu harus bayar. Kira-kira berapa ya yang harus kamu bayar? Barangkali kamu ya secara garis besar aja, yang kamu pernah dengar informasinya. Kalau misalnya uang apa tuh uang di sana ada nggak sih kayak uang pangkal, uang SPP, uang apalah gitu. Nah gitu kira-kira gimana tuh? Uang Setahu kamu pangkal aja. SPP. Ya, kalau Ya, setahu aku sih, uang pangkal, uang SPP sih aku nggak pernah dengar ada sih. Cuman kalau untuk per semesternya memang lebih mahal di sini sedikit, nggak banyak, sedikit doang. dibanding di Indonesia. Dibanding di Indonesia, terutama di Jakarta. Kan di Jakarta memang mahal-mahal kan. Ada Hmm. yang satu semesternya udah 16-an juta, 20 atau 28 bahkan untuk yang jurusan sosial doang. Oke, Nah, kalau di sini rupiah ya. juga kayak begitu. Ya, kalau rupiah. Di sini Heeh. kayak gitu juga. Kurang lebih segituan, Oh, tapi mungkin lebih mahal dikit. oke. Tapi enaknya Sekitar di sini 20 semua juta serba ya. murah. Ya Tadi 20 jutaan berapa apa berapa sorry? semester? Per semester Nggak ya? tahu dua per semester. Iya. Per semester. Iya, iya, Mahal iya. kok. Mereka biasa hitungnya tapi setahun. Setahun Oh, kemarin ngitungnya setahun. berapa ya? Hmm. Iya, aku lupa. Iya. Tapi enggak. Apa yang impression yang aku dapat impression yang aku dapat itu dia enggak pas Terlalu aku mahal. mempertimbangkan kayak enggak semahal itu ternyata ya kuliah Iya, di luar negeri. iya, Apalagi di Hwacheong sendiri banyak beasiswa. iya. Jadi sebenarnya Oh, kita oke. bisa nge-apply untuk beasiswa apapun sih. Terutama aku, Heeh, kayak keturunan keturunan Tiongkok gitu, ibaratnya heeh, suku Tionghoa yang mau ke sini, iya, dia tuh di Xiamen ada namanya beasiswa Chenjiakeng. heeh. Dia itu kayak kasih beasiswa jumlahnya lumayan besar. Satu Hmm, bulan itu untuk anak S1 seingat aku bisa 10 jutaan. Jadi hmm. untuk bantu bayar uang sekolah lah, uang sehari-hari itu udah semua 5.000 di situ. S1 ada, S2 juga ada, S3 juga ada. Oke, kalau Kalau untuk kampus biaya udah hidup berapa ya sehari-hari standar ya? Kalau murah. dirupiahkan gitu. Kalau makan di kantin doang, makan di kantin paling mahal yang pernah aku makan itu sekitar 30 ribuan, tapi itu banyak banget. Hmm. Banyak banget. Tiga Jadi puluh ribu biasanya tuh apa nih rupiah? Tiga tiga puluh puluh ribu. ribu rupiah. Oh, itu di sana apa sih? Yuan atau renminbi ya? Bilangnya apa? Renminbi ya? Mata uang Eh, di Cina. mata uangnya RMB, tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita bilangnya yuan. Yuan, yen ya. Oh, Ya, gitu. RMB dalam bahasa internasional. Kayak Indonesia IDR kan, ini RMB. Ah, oh, oke. Oh, satu 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 renminbi itu berapa rupiah? Merci. Sekitar 2.000.
biasa sih dulu 2000-an, tapi sekarang 2000. naik kan jadi 2175 setahu aku terakhir. Oke, jadi jadi kalau kamu makan di kantin sekitar 15 renminbi gitu ya, itu setara dengan 30.000 rupiah di Indonesia gitu ya. Iya, Kalau itu makan paling di, mahal. iya, Paling mahal itu. Kalau paling murah aku pernah makan 5 kuai juga, 5 yuan juga dapat. Jadi oh 10 gitu. ribuan juga dapat. Jadi kayak kamu makan di kantinnya UBM ya, itu apa ada yang mulai dari yang murah-murah gitu ya. Yang harganya di Iya, kantin UBM juga mahal loh. 15.000 kalau nggak salah kan ya, nggak ada yang 5 ribuan udah nggak ada itu. Paling cuma minum. Iya, cuma sama minum doang. cemilan paling. Oh, cemilan. Tapi kalau yang mahal ya sekitar itu juga 30.000 gitu kan yang itu kalau saya pernah Mm-mm. makan. Tapi kalau apa di ya masih itulah ya. Jadi setara lah ya dengan di Indonesia gitu. Jadi ada kalau Mm-mm. misalnya kita mau murah juga bisa atau makan di luar ya. Makan di luar kantin, di luar kampus itu jauh nggak kalau mau cari makan di luar lalu balik lagi ke kampus itu jauh ya. Nah, kalau dari dorm aja ke pintu itu bisa 10 sampai 15 menit sih, Pak. Iya, Itu kecapean ya jauh orang nggak deh? mau makan di warung luar, mau cari warteg. Ada nggak sih model warteg? Itu ada Oh, ya. Kan kalau di model kampus, warteg ada sih. iya di kampus Ada. UBM kan kayak gitu kan. Dulu kita kalau kalau kayak dosen juga daripada makan di kantin dulu kan kantong jebol, makannya di luar gitu. Oke, Iya. jadi biaya hidup, oh berapa tadi sehari kalau kita mau makan, kemudian makan sehari mungkin makan 3 kali ya, berarti sekitar 50 ribuan barangkali ya habis ya. Iya, Kalau biaya 50 makan ribu. sehari, Itu udah iya. kenyang pula. Bukan kayak Iya, kurang nih gitu. makan tiga kali atau 2 kali sehari. Kemudian kalau biaya kos di sana, misalnya kamu kan nggak dapat beasiswa, tapi kamu bayar sendiri, lalu biaya kos-kosan di sana kira-kira berapa? Kalau untuk tempat kosnya sih lumayan mahal. Temen aku dapat di luar itu Ya, satu kamar sebulannya itu sekitar 1.800 yuan itu 3.600-an. Tapi udah bisa masak, WC dalam, AC, cuman eh, belum termasuk listrik, air, sama wifi itu belum. oh iya, jadi Itu jadi mahal. lumayan ya sebenarnya mewah juga ya kalau kosan di luar gitu. Yang paling enak Iya, memang tapi di, bagus. iya ya. Bagus banget. Kalau yang paling murah memang kalau di dormitorinya ya. Dormitori berapa Iya, biayanya? Kalau kita bayar sendiri? dormitory yang aku tahu itu Ya, kalau yang berenam satu ya, tahunnya 1,6 juta. murah amat. delapan Satu ratus tahun. yuan. Iya, 1 tahun. Tunggu, 1,6 juta berarti kalau dibilang, kalau 1 bulannya kita berapa ya bayarnya ya? Cuma, Ya 120 ribuan lah. 130-an. 130 ribuan ya? Iya ya, Iya, 150 ribu, nggak nyampe ya 150 ribu ya? nggak Satu nyampe bulannya. 140 lah. Murah amat, tapi 6 orang ya? Enam Berenam, orang. iya. Cewek cowok atau Berenam. cewek semua, cowok semua gitu? Cewek semua Cewek ya? semua. Satu jenis Di saya nggak sini boleh kan? ceweknya khusus. Iya, bisa ditangkap polisi gitu, sama kayak di Indonesia. Iya, iya. Jadi 6 orang. Itu 150, wah lumayan itu. Gede berarti kamarnya ya. Kamar mandi satu ya berarti ya. Satu, tapi dibilang gede banget enggak sih. Ya, Enggak gede kamarnya kok. Kayak ya eh, cukup lah. Jadi mereka tuh ranjangnya ranjang tingkat. iya, iya, Bawahnya iya, meja, atasnya kasur. iya. Saya pernah belajar juga di India. Di India dormitorinya satu kamar, kamarnya kecil, kamarnya tapi kita berdua gitu. Itu kalau di India. Oh. Kalau di Filipina satu dormitori itu kita satu kamar bertiga, orang Indonesia semua gitu. Jadi ya Nah, gitu, kamarnya tiga, tapi kamar mandi satu. Nah cowok kan tahu sendiri. Jadi kalau tiap pagi kita main gedor-gedoran, cepetan mandinya gitu. Atau kamu di sana barangkali sama juga ya, apalagi cewek gitu kan, rebut-rebutan toilet, rebutan kamar mandi. Oke, jadi kemudian kalau saya mau tahu sekarang pengalaman belajar nih selama di sana. Kan kamu kan baru 1 tahun kemarin baru ngambil yang apa namanya eh, repatorinya ya. Jadi persiapan bahasanya dulu. Nah sekarang kamu sudah mampu dan kemudian sudah mengikuti perkuliahan. Mulai kapan mulai perkuliahan yang S2-nya mulai bulan apa? tanggal 21 Agustus. kemarin, September. Tanggal 1 September masih baru ya. Tapi 21, kalau 21 tanggal dua puluh mingguannya. satu sorry. Tapi kelihatannya kalau kamu lihat gimana nih model pengajarannya dari dosen
S2 di sana gitu ya, itu modelnya gimana tuh? Kalau dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Ada sesuatu nggak hal-hal yang unik-unik gitu yang bisa kamu sharing mengenai cara mereka mengajar atau suasana kelasnya juga gimana gitu? Ya, silakan Yang ya. paling berkesan sih, yang paling berkesan pertama kali ketemu mereka, ada Ya. beberapa dosen yang kayak kasih tunjuk CV-nya dia. Wow, Pencapaian apa aja yang mereka udah dapet, narsis terus dong. mereka di sini bangga banget dengan hal kayak gitu. Dan apa ya, kalau di Indo sih aku berasanya, kalau misalkan nih aku rajin belajar, Ya, kayak misalkan suka penelitian, mereka tuh bakal ngecap kita tuh aneh, atau ya. misalkan kayak lu sibuk banget sih gitu. Tapi kalau di Tiongkok itu, aduh wajar banget, dan justru mereka bahkan berlomba-lomba untuk jadi kayak gitu sebenarnya, jadi murid terbaik. Bagus. Jadi mereka kayak kasih tunjuk dulu nih CV mereka kayak gini, terus Ya, mereka tuh punya peminatan penelitian, nah itu di arah ini, di arah ini, di arah ini. Jadi kalau menurut kalian yang memang kita satu arah penelitian, ayo ya. kontak saya. Tapi mereka pun kontaknya kayak nanti bakal kayak ada apa namanya? Aku taunya bahasa Mandarinnya lagi kayak bukan rapat sih, kayak Ya, ngobrol dari hati ke hati gitu, kayak gue cocok nggak sama ini ya. murid, muridnya cocok nggak sama sama dosennya. Nah, kalau Oh gitu. mereka merasa saling cocok baru kayak oke, jadi dosen pembimbing gitu. Hmm, Oke, lu jadi anak bimbing gue kayak hmm, gitu. hmm. Terus tapi kalau dari sistem ngajarnya semuanya sama, pakai PPT biasa, terus kayak dikasih tahu awalnya itu pengantarnya kayak gini, banyak contoh kasus, Hmm, banyak dikasih video juga, tapi tugasnya juga mirip. Jadi hmm, kayak ada satu mata pelajaran itu hmm. kita disuruh baca bukunya tiap bab, terus ya tiap kelompok maju buat presentasi ada. Ya. Terus ada juga yang tipenya kayak eh tolong kalian baca, ini tugas kemarin yang paling bikin shock, konstitusi Hmm, konstitusi konstitusi orang Tiongkok kalau nggak salah dalam media pers. ah, Terus nanti kalian cari satu contoh kasusnya, nanti tiap orang ngomong itu ada. Jadi hmm, kita dipaksa untuk membaca. Dan di sini mereka tuh selalu bilang, kalian mahasiswa S2, ya, kalian harus banyak baca. ya. Entah baca buku apapun itu, yang penting kalian harus menambah pengetahuan. Jadi Hmm, walaupun enggak sesuai sama jurnalistik dan komunikasi, kayak misalkan kalian suka baca tentang apa, misalkan kayak teknologi, itu nggak apa-apa. hmm. Mungkin aja kalian nanti bisa menemukan sesuatu pertanyaan untuk digali dan dibuat jadi penelitian dalam ranah komunikasi. Dia bilang gitu. Oh, oke. Karena baru seminggu jadi nggak gitu berasa sih sebenarnya bedanya kayak gimana, karena belum bener-bener dikasih tugas. Hmm, Tapi yang pasti berasa disuruh baca buku yang banyak, dikasih banyak apa namanya rekomendasi buku. Nah, dari teman lingkungannya sendiri pun mereka sangat sangat cepat geraknya. Sangat sangat cepat. Jadi kalau disuruh baca, tiba-tiba kita lihat ada di kayak kita punya aplikasi sosial media namanya WeChat. Di WeChat itu kan bisa kayak Instagram lah, kita bisa nge-share postingan, terus kita lagi ngapain gitu-gitu. Udah ada beberapa murid yang dari hari kedua itu udah datengin gurunya, hmm, udah kayak saya mau Anda jadi dosen pembimbing saya. hmm. Udah ada banyak cerita yang gue ditolak sama dosen ini, dia nyari yang lain. Waduh. Udah ada juga yang mulai secepat Hari itu. hari kedua Hari udah kedua, mulai. bahkan hari pertama udah ditanya, Kita di udah Indonesia pilih dosen santai-santai pembimbing. dulu, ngopi-ngopi dulu gitu. Iya. Di Nah, sana udah mulai. masalahnya Hah? iya, makanya gila banget, stres banget pas nyampe pertama kali ke kelas itu, stres banget. Karena pertanyaan pertama mereka, dosen pembimbing kamu siapa? Hmm, Sedangkan satu sisi, aku yang nggak tahu sistem di sini kayak gimana cari dosen pembimbing, menunggu ya, list nama dosen-dosen yang bisa ibaratnya bisa nanya-nanya nanti ke kakak ya, kelas kayak gimana. Mereka ya. nggak, Hmm, mereka bener-bener udah tanya duluan sama kakak kelasnya. Hari heeh, H itu udah kayak nyari kakak kelasnya siapa, heeh, nanya dosen-dosennya mereka tuh siapa, orangnya kayak heeh, gimana, langsung heeh, cari kontaknya. Ada juga yang hari itu datengin langsung ke dosennya. heeh. Bahkan belum pernah ke kelas sekalipun udah didatengin. Itu segila itu gitu di sini. Parah. Udah gitu, itu gila banget. Terus Heeh, ada yang udah mulai baca buku tentang heeh, semiotika, heeh. udah sampai halaman ke-50 baru hari kedua apa hari ketiga masuk di kampus. Astaga. Itu itu gila banget.
Jadi Gimana aku maksudnya nggak gimana? Jadi stres dia lagi baca dulu ini. ya. Dia baca dulu buku, udah sampai 50 halaman baru kemudian dia ikut kuliahnya gitu. Enggak, jadi kayak baru hari ketiga kita masuk Heeh, kampus, kita heeh, udah bisa lihat dia kayak ngeposting dia heeh. lagi di perpustakaan, udah Iya. baca ke halaman 50 dari Ini buku si itu tentang mahasiswa kan? Si jantung. mahasiswa kan ini? Iya, mahasiswa, iya. Heeh. Oh, hari Eh, ketiga dia udah jauh banget maksud kamu. Udah Iya, sampai halaman udah belajar 50. tentang semiotika, sedangkan aku tahu S1 dia bukan komunikasi. Gila, hebat-hebat juga ya. Itu orang Chinese ya? Orang Chinese Iya, itu aslinya ya? orang orang Tiongkok itu memang kayak gitu, Pak. Jadi Heeh, kalau seandainya nih, heeh, apa namanya, kita disuruh orang Indo disuruh beradu nih sama orang Tiongkok, aku ya. bisa bilang banget kita itu jauh ketinggalan di belakang karena kita tuh santai orangnya. Oh, Santai gitu. banget. Ya, Kita kan ya. punya kecenderungan nunda kan Ya sebenarnya. benar, benar, Kayak benar. misalkan dosen kasih kamu, coba kamu Heeh, googling sekarang tentang ini. Saya heeh. kasih waktu 20 menit. Mereka tuh Iya. pasti mahasiswa langsung kayak, 20 menit kurang, Pak, kurang. Di sini Iyalah. mereka Iya benar, benar. mereka kelar dalam waktu 10 menit, bahkan 5 menit. Secepat itu Hebat ya, mereka. hebat ya. Iya, iya. Serius banget gitu mereka, fokus banget. Heeh. Iya benar. Saya Bener-bener. saya juga sama. Kalau saya ngasih tugas ke mahasiswa, tolong kamu baca buku ini apa 1 minggu. Udah ketemu di pertemuan berikutnya, perkuliahan berikutnya dibaca juga sama mereka gitu. Gimana ini? Iya, mereka Aduh. di sini pasti baca. Heeh, Pasti dibaca. heeh. Mereka diajarkan terbiasa untuk baca buku dari Heeh. SD katanya. Jadi Oh, sebelum mereka untuk sebelum ujian nasional kita kan kayak cuman ya belajarnya itu aja dari heeh, buku banyak contoh latihan. Mereka heeh, sama, cuman heeh. mereka tuh ada buku-buku yang benar-benar tebel yang harus dibaca dan dipahami sendiri. Jadi Oh bukan gitu. kisi-kisi, full bukunya Oh, dibaca. heeh. Bukunya dalam bahasa Cina, bukan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Cina? Dalam bahasa Tiongkok. Dalam Maka bahasa itu Tiongkok. Oh, oke. agak susah sih kalau Hmm. kalau kayak aku sebenarnya nekat nekat banget. Serius, nekat banget. Setahun Oke. belajar Mandarin nggak cukup. Heeh. Udah lolos HSK 5 nggak cukup. Bener nggak cukup. Oh, kamu itu ya lolos sampai HSK 5 ya? Hebat juga, keren juga tuh. Ya, Padahal belum belum dengan pernah ikut ujian dengan di Indonesia ya. Bisa tiba-tiba levelnya udah tinggi. Paling tinggi level berapa? 6 ya? HSK 6 iya. Oh, Tapi itu oke. HSK 5 aku belum resmi sih. Cuman baru dari kampus. Karena takutnya banyak kampus kan mewajibkan kita untuk kasih HSK kan. Ya, iya, Dari orang luar negeri itu. iya. Terus kayak kampus ya udahlah kita adain dulu. Nanti kita stem pakai stem kampus. Hmm, Masalah terima nggak terima belakangan. Yang penting kita sediain dulu. Dibilang sip. gitu. Jurusan kamu apa komunikasi dan media atau apa namanya? Jurusan yang Jurnalism kamu and ambil? Communication. Jurnalistik dan komunikasi gitu ya kalau diterjemahkan ke Indonesia. Iya, Oke, betul. media and journalism. Wah, luar biasa. Keren banget. Oke. Kemudian kalau seneng ya bisa lolos di sana ya. Tapi Wah. tapi pengalaman kalau apa namanya kalau suasana kelas tuh satu kelas berapa orang sih di sana? Kalau di Indonesia kan dibatasin biasanya gitu ya, satu kelas paling banyak 40 atau 30. Jadi ada perbandingan rasionya tuh ada gitu. Dari Dikti itu ada rasio. Kalau di sana tuh ada rasio juga nggak? 1 banding berapa gitu mahasiswa sekelas? Nggak ada sih, cuman kebetulan tahun ini makin banyak kan yang daftar, kita tuh satu Ya. kelas berlima empat, terus kadang masih ada kakak kelas lain yang kadang ngikutin kelas kita untuk ikut dengar. Wow. Jadi bisa satu kelas Terus bisa 60 orang. bisa, Apa pokoknya rame suara banget. suaranya apa kedengeran ya ke belakang gitu? Suara si dosen Iya, itu. nah ini lagi yang unik, di Indonesia nggak Hah? ada tuh mahasiswa mau duduk di depan. Di Heeh. China, aduh Pak, Berebutan ya? saya kan ya, iya, aku kan harus duduk paling depan ya. Iya, Ibaratnya aku harus dengar mereka lebih jelas gitu iya, karena bahasa iya, Mandarinku masih terbatas, mau iya, foto foto PPT segala macam juga kan lebih jelas. iya, Mereka rebutan dong di depan, aku udah duduk di depan nih, tapi tas iya. aku belum aku taruh di atas meja, diambil, bangkunya diambil. Aku dengan polosnya nanya, ini bangku kamu? Terus dia bilang iya, karena barangnya udah di sana. Segila Oh, itu gitu, oh jadi jadi, aduh stres oh banget. gitu. Jadi dia udah taruh duluan gitu ya.
udah di booking Iya, duluan, taruh bukunya, di jadi nggak boleh booking. orang lain main duduk aja gitu. Iya. Dan kalau suasana kelas sih beda Heeh, banget di Indo sih. Seinget terakhir kali sih, seinget heeh, aku kan agak heeh. berisik kan kadang. Iya, Ini iya. dosennya ngomong apa sama sekali nggak ada yang ngomong. Oke. Diam, sunyi banget. Wow. Mereka bener-bener dengerin, tapi kalau Heeh, yang bosen mungkin main handphone cuman masih diem gitu. oke. Dan dosennya juga nggak peduli, ya terserah lu, yang penting gue udah kasih tahu. Kalau Heeh. lu nggak denger ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini materinya gue udah jelasin, Hmm. sisanya terserah gitu. Kemudian ada ini nggak sistem misalnya harus berapa kali wajib hadir? Boleh nggak orang bolos aja gitu boleh? Kalau di Indonesia kan nggak bisa kan, mesti ada 3 kali wajib, 3 kali paling banyak bolos misalnya gitu. Di sana gimana? Kemarin sih yang bener-bener nekenin cuma satu dosen. Dia Heeh, bilang, setiap kali saya kelas, saya pasti akan absen. Cuman ya, satu yang ngomong gitu. Dia bilang, paling banyak kalian cuma boleh absen 2 kali. heeh. Selebihnya kalau kalian nggak datang, nilai kalian saya potong 5 poin. Hmm, Tiap kali nggak datang, gitu dia bilang. Nggak bikin PR juga potong poin. Cuman dia yang oh, paling ketat sih. Selebihnya nggak ada. Jadi kita datang nggak ada tapping kartu, cuek cuman aja ya. ngandelin dosennya sebutin satu-satu aja, atau nggak Oh, tahu oke. sistemnya belum berjalan, nggak tahu sih, Heeh. belum belum jelas. Jadi masalah absensi nggak terlalu masalah buat dosen yang lain. Cuma ada satu dosen yang sangat mempermasalahkan absensi gitu ya. Jadi Ya, dan dipersilakan dosennya ke keren lagi. mahasiswa. Iya, bagus juga. Oke, kemudian Mercy, kalau misalnya trik strategi untuk sukses gitu ya, kan pastinya kan kamu di sana ada mahasiswa Indonesia juga ya pasti ya, di Universitas Ada, Huaqiao-nya itu ada ya. Nah, barangkali kamu ada. udah sering ngobrol juga gitu sama mereka, kamu udah ngobrol juga berinteraksi dengan orang-orang di sana, orang-orang asli Tiongkoknya gitu ya. Sebenarnya triknya supaya kita sukses kuliah di Tiongkok, di China itu sebenarnya gimana sih? Itu Bisa tergantung sharing? jurusan kalau Iya, menurutku pribadi. Kayak iya, misalkan jurusannya itu kalau kalau cuman pengen belajar bahasa, itu heeh, tiap hari ngobrol aja yang banyak sama lausurnya. Gaulnya heeh. jangan sama orang Indonesia terus, karena pasti mau nggak mau refleks ngomong Indonesia kan. Terus Kalau bisa pacaran kalau sama orang sana ya. ya banyak loh yang di sini yang pacaran sama orang sini asli, bahasa Mandarin mereka bagus banget, terus kayak udah mau planning merit segala macam habis Waduh, lulus. Hebat mereka modus, memang kan. modus itu namanya. Iya, iya, iya. Mercy aja Terus nggak mau ya pacaran sama orang sana. iya Ya, masih ya lah, lanjut. masih cocok sama yang Ya, ini, udah masih cocok cocok yang di ya Indo. jangan. Lanjut. Udah gitu. Terus Strateginya gimana? kalau kalau untuk S2 memang Ya, benar harus baca buku. iya. Mau ditanya sama semua orang pun tips mereka cuma satu, banyak baca buku, Heeh, banyak tanya sama dosennya, coba ya, diskusi sama mereka. Jadi walaupun mereka bukan dosen pembimbing kamu nggak ya. apa-apa nanya sama mereka. Yang Oke. penting kamu harus aktif duluan. Heeh, Bener-bener nggak ada yang meduliin kamu di kampus gitu loh ibaratnya. heeh. Jadi harus banyak nanya sama orang-orang apa namanya Tiongkok asli. Kalau Heeh. sistem aku sih karena aku lihat PPT itu nggak terlalu cepet, jadi biasanya aku foto. Ya. Habis foto nanti balik biasanya review dulu, ngelihat yang Mm, tadi apa yang bisa dicatat di buku. Tapi sip. kalau aku nyatet aku masih pakai bahasa Indonesia sih. Oh, Jadi oke. karena menurut aku lebih cepet dan aku nangkepnya lebih lama gitu di sini. Iya. Belum belum bisa yang catatan pakai bahasa Tiongkok itu belum. Terus kalau ada beberapa dosen yang menurut aku suaranya jelas dan Heeh, pengen lagi aku review, aku heeh. record. Habis Oh. aku record kayak coba didengar lagi. Tapi kadang ya nggak bener-bener semuanya aku ulang lagi, kayak aku skip kayaknya ini udah ngerti deh, yang ini udah ngerti deh kayak gitu. Oh, Tapi kalau bagus untuk strateginya. Iya. belajar bahasanya, untuk Mm, strategi belajar bahasa, eh karena aku mulai dari nol dan aku langsung loncat kayak gitu, heeh, aku bisa heeh. kasih tipsnya satu, perbanyak vocabulary. Untuk Oke. masalah grammar bisa nomor 2, vocabulary yang pertama. Tapi Nggak ngomong-ngomong, usah bisa, iya, Mercy, ngomong-ngomong di sana semuanya, semua univ itu pakai bahasa Tiongkok ya, bahasa Mandarin ya. Nggak ada yang misalnya buka apa namanya kelas internasional pakai bahasa Inggris gitu. Ada ya? ada kelas bahasa Inggris ada. Oh, oke. Jadi misalnya Cuman kayak kamu kemarin nih media and journalism tapi ada.
ada itunya juga gitu, ada bahasa Inggrisnya juga gitu ya. Kelas bahasa Inggris. Tergantung kampus. Itu tergantung kampus. Ke Oke. Heeh. temenku ada yang dapat beasiswa ini juga, tapi Mhm. dia pengantarnya dapatnya bahasa Inggris. Oh, bagus Nah, dong. kalau kondisi Heeh. aku kemarin itu kayak kita diwajibin pakai Heeh. pengantarnya Mandarin. Ya Heeh. mungkin mikirnya juga tanggung lah. Udah di Tiongkok kenapa sih pakai pengantar Inggris? Kayak gitu mas, sekalian aja ke Eropa kali gitu mungkin mikirnya. Jadi kayak udah nekat aja pakai pengantar Mandarin, keterimanya pengantar Heeh. Mandarin sih. Oh gitu. Jadi ada pilihan juga ya kalau mau yang kelasnya pakai bahasa pengantar Inggris. Kalau Mm. menurut kamu ya, sebenarnya eh, apa sih sebenarnya keuntungannya, manfaatnya kalau kita belajar atau kuliah di sana, di Cina, dibanding dengan univ di, oh kalau mahasiswa Indonesia kan ada ke Amerika, ke Australia, oh ke mana gitu ya, ke Inggris gitu. Nah ini kalau kalau Cina nih, kalau menurut kamu nih, di bayangan kamu apa sebenarnya keuntungan buat seseorang mahasiswa Indonesia untuk belajar di Cina? Yang pertama, menurut aku, Ya. kita benar-benar bisa ngerti kenapa orang Tiongkok itu majunya pesat. Uh, Mereka gerak cepat, uh, mereka dituntut banyak mikir, dan uh, karena mereka sadar penuh orang Tiongkok itu banyak, ya. mereka itu berusaha lebih giat daripada orang-orang biasa. Hmm, Jadi tiap kali misalkan aku tanya, kenapa sih? Jadi di sini itu daftar daftar perguruan tinggi pun nggak kayak di Indo. Di Indo uh, itu mau nilainya jelek pun, uh, kadang masih ada universitas swasta yang terima kita kan. iya. Di sini pun nggak bisa. Uh. Mau universitas swasta sekalipun kalau nilainya rendah, dia nggak akan terima. Jadi bukan masalah bisa Oh, bayar atau enggak, nilainya bagus apa enggak. oke. Jadi kalau salah satu manfaatnya kita kuliah di Cina, ya di sana kita jadi itu ya, terpacu untuk menjadi yang terbaik ya, karena satu kelas mereka semuanya juga terpacu untuk menjadi yang the best supaya bisa masuk, dapat pekerjaan yang bagus. Kira-kira begitu ya, sama seperti di Iya, Jepang kayaknya nih. Iya, hebat betul, hebat. pikirnya gitu. Dan juga Terus, kalau ya di dunia, kalau misalnya perusahaan-perusahaan Cina di dunia kan udah berkembang banget ya, menyebar gitu. Kemungkinan ya kalau kita mm-mm. lulus dari Cina dengan kemampuan bahasa yang bagus, bahasa Mandarin yang bagus, mungkin kans kita untuk diterima di perusahaan-perusahaan globalnya Cina mungkin lebih lebih terbuka lebar ya buat yang lulusan dari sana gitu. Iya, betul, betul. Hmm. Jadi, karena menurut aku yang paling penting untuk aku sendiri adalah kebiasaan, ngebangun kebiasaan bagus. Menurut aku Ya. di sini untuk bangun kebiasaan itu bagus. Kebiasaan apa-apa geraknya cepat, semua semua yang bisa dilakukan saat itu, lakukan saat itu eh, juga aku pelajari di sini. Bangun eh, pagi juga di sini. Terus ya. kebiasaan olahraga. Walaupun Oke. dibilang aku olahraga nggak banyak, cuman tiap hari kan kita jalan. Ya. Itu kan yang penting kita menggerakkan tubuh lah ya. Mereka tuh di sini suka olahraga. Oke. Jadi kadang Merci. Ya. mereka, ya, Oke, pertanyaan terakhir, Merci. Misalnya gini, ada mahasiswa Muslim mau kuliah di sana gitu ya, di China ya. gitu ya, minimal misalnya di kota kamu, di apa, di kota Xiamen itu gitu. Nah, kalau menurut kamu bagaimana sih kondisinya untuk seorang Muslim studi di sana? Bagaimana dengan makanan, kan untuk orang Muslim makanan harus halal, kemudian Mm-mm. juga untuk sholat Jumat gitu ya, ada mahasiswa apa orang Muslim biasanya kan kita butuh ada masjid gitu. Kalau menurut kamu gimana kondisinya untuk seorang Muslim belajar di sana? Nggak masalah sama sekali kok. Di sini banyak restoran halal, bahkan Oh, di sini ada kantin khusus makanan halal. Jadi di eh, sana nggak oh ada gitu ya? babi sama sekali. Ada. Ada Jadi nggak ada apa-apa. kantinnya khusus buat dia dipisahin gitu ya? Yang kantin yang buat Muslim sama Iya, yang non Muslim gitu? iya Oh, ada. hebat, 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 hebat. Terus, tapi kalau Heeh, masalah masjid itu heeh, nggak ada dalam kampus sayangnya. heeh, Terus masalah waktu pun mereka juga nggak mhm, terlalu mau mikirin gitu. Kayak ini gue ya, udah ngurusin jadwal kayak gini, ya ya, sisanya masalah ibadah ya urusan kamu gitu. oke, Jadi kalau seandainya kan ada temanku kan yang kemarin dia tuh heeh, terbiasa sholat sehari 5 waktu. ya, Jadi pas ada jeda 20 menit dia lari ke dorm balik lagi pas kelas. Jadi lari terus tuh tiap sore mau iya, nggak mau. ya wajar lah. Tapi Jadi itu makanan ya. mah nggak apa-apa. Kalau masjid sih ada ya di kota Siamen pasti ada kan di tiap itu kayaknya. Ada, tapi di luar Nah, kampus. di luar kampus ya maksudnya. Jadi Iya. nggak terlalu sulit buat Muslim buat misalnya dia mau sholat sholat Jumat dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah memang masalah waktu itu, waktu kuliah memang tidak menyesuaikan dengan itu ya, dengan
Iya, waktu sholat. nggak Jadi itu menyesuaikan. ya diserahkan kepada mahasiswa untuk gimana ngaturnya. Kan bisa Iya, betul. dijamak gitu. Kalau misalnya di Islam kan Hmm, gitu, bisa digabung aja gitu nanti. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Mercy. Kita nih udah dapat itu ya, dapat apa insight wawasan yang besar, yang luas banget dari Mercy yang sudah apa kuliah S2 di Huazhou, bilang gitu ya, Huazhou iya. University, mengambil jurusan Media and Journalism. Jadi luar biasa banget. Mercy mudah-mudahan lulus di sana 2 tahun ya Mercy ya, 2 tahun atau 3 tahun? Kalau di Tiga S2 tahun di kalau sana pengantar 3 tahun. Mandarin. 3 tahun dengan Iya. yang persiapannya itu kemarin ya. Berarti kuliahnya dua Bukan, tahun. Hah? 3 tahun bukan. untuk Sama yang persiapan tambah setahun lagi, jadi 4 tahun. 4 tahun. Kayak S1. Oke, Heeh. jadi S2-nya di sana 3 tahun. Sama lah kayak di Iya, Indonesia juga lah. Di Indonesia juga kan 2,5 sampai 3 tahun. Oke, iya. jadi selamat, semoga itu ya cepat selesai, sukses, Mercy selama di sana. Terima kasih atas wawasannya. Mudah-mudahan ini ceritanya ini bisa menggugah para alumni yang S1 juga ya, mahasiswa-mahasiswa S1 untuk kalau lulus mau kuliah di sana di China gitu. Karena kan banyak kan mahasiswa Indonesia kan Hmm. lebih banyak ke Amerika lah, Australia, Singapura, tapi mungkin belum melihat ada tempat-tempat lain yang menawarkan beasiswa seperti China ini. Ternyata kalau kamu cerita ya ada yang bahasa Inggrisnya juga ada, bahasa pengantarnya bahasa Cina-nya juga ada, dan beasiswa itu terbuka luas ya dari pemerintah Betul, Cina betul. pula begitu ya. Oke, sip. Iya. Bagus, bagus. Oke, Hmm, Mercy. Sekali lagi semoga saya terima kasih bermanfaat. banyak ya. Kita tetap kontak-kontakan ya Mercy ya. Iya, Jangan pasti. lupa sama jangan lupa sama Indonesia. Kalau udah lulus pulang ke Indonesia dan kalau bisa belajar berbagi ilmu jadi dosen. Siap, Oke, terima siap, Pak. kasih banyak Mercy. Sampai sini kita kontak-kontakan via WA lagi. Thank you Oke. Mercy. Saya matikan recordingnya sebentar. Oke ya, terima kasih sekali lagi.